Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sorong. Izin memperkenalkan diri, saya Edita Rincelatumi dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Melsia Liliana Nuru dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Yani Mansia Lisapali dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus hari ini, dalam tugas demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk melakukan praktik coaching dengan sesama CGP untuk membantu pengembangan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari CGP. Adapun langkah demonstrasi kontekstual, yaitu kami akan berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika menjadi coach. Bapak Ibu guru hebat di tanah air, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu menyaksikan praktik coaching yang kami tampilkan selanjutnya. Selamat pagi Bu Melsia. Selamat pagi, Bu Yani. Bagaimana kabarnya nih? Kabar saya baik sekali. Luar biasa. Ibu Melsia mau lakukan coaching? Ya, benar sekali Bu Yani. Rencana melakukan coaching dan meningkatkan sejauh. Oh ya, luar biasa. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari 3 kompetensi coaching yang sudah saya pelajari, saya ingin lebih dikembangkan itu di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Di bagian alur tirta dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Melalui coaching nanti, setidaknya alur tirta yang sudah saya kembangkan dapat saya praktekkan secara kontinu, secara terus-menerus dengan rekan sejawat lainnya. Oke, luar biasa. Berarti ada harapan ya? Ya, benar sekali. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Melsia? Harapan saya setelah coaching yang sudah saya lakukan, saya akan mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik. Sekali. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya Ibu Melsia. Berarti saya doakan sukses ya. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Yani. Sama Bu Melsia. Ya. Selamat pagi Bu Edita. Selamat pagi Bu Melsia. Bagaimana kabarnya Bu Edita? Alhamdulillah baik. Bu Melsia, gimana kabarnya? Saya juga baik Bu Edita. Saya dengar Bu Edita akan melakukan coaching ya? Betul. Bu Melsia, saya akan melakukan coaching mungkin besok ya. Besok ya. Mungkin sebelum coaching kita harus lihat dulu dari rubriknya ya. Kita sama-sama lihat dari rubrik penilaian di situ. Untuk dipastikan bahwa kita harus bisa memiliki kompetensi coaching itu sendiri. Jadi gimana nih? Apa yang harus saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan terhadap coaching itu adalah 3 kompetensi ya, yaitu kesadaran penuh atau presence, terus mendengar aktif, terus pertanyaan berbobot. Oh iya, dari 3 kompetensi coaching ini mana yang menurut Ibu sangat perlu untuk Ibu tingkatkan? Saya rasa mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot. Wow. Jadi 2 nanti yang saya ingin kembangkan. 2 yang ingin kembangkan ya Bu Edita ya. Nah Bu Edita, bagaimana penilaian dari Ibu sendiri ya terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Ya saya ingin dari 3 kompetensi itu bisa berjalan semuanya sih sebenarnya, seperti itu. Baik, kira-kira apa harapannya dari observasi yang saya dan Ibu lakukan ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan?
harapan saya nanti ketika coaching itu saya berharap coach saya nanti Iya. itu bisa keluar dari dia punya permasalahan atau mendapatkan solusi. Solusi Iya, ya. itu Bang. Iya. Oke, Bu Dita, saya kira cukup dulu ya untuk kali ini. Untuk supervisor Steratra ini nanti kita ketemu lagi di paskanya ya. Oh Kita iya. ingin lihat hasilnya Oh, iya, seperti senang apa ya. banget. Karena tadi kan ada harapan tuh. Ah. Iya. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Semangat ya Bu Edita Oh, semangat. untuk Terima menjalankan kasih. coachingnya ya. Makasih Nah, banyak, semoga Bu, dapat siap. solusinya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Oke. ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Terima Edita. kasih. Nah, bagaimana selama ini Ibu Melsia mampu untuk melakukannya? Dengan cara membagi waktu ya. Terus kerjanya harus sesuai dengan target. Jadi apa yang bisa diselesaikan hari ini ya selesaikan hari ini, jangan ya. Ya, betul. Setiap pekerjaan kalau ditunda ya pasti akan Ya. punya efek seperti yang saat ini Bu Melsia hadapi kan? Ya, apa Oke. Selamat pagi Bu Edita. Selamat pagi Indonesia. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Indonesia. Tapi saya lihat kok wajahnya agak berbeda ya. Kira-kira kayak apa? Iya nih Indonesia. Saya ini punya masalah sedikit, tapi ya menurut saya agak sulit juga gitu untuk keluar dari masalah ini. Oke, kita langsung ke topiknya nih. Mau dibahas tentang apa? Ini Indonesia, saya punya suami kamu berangkat tugas. Sekarang saya punya anak ada dua, masih kecil-kecil. Jadi saya bingung, yang satu TK, yang satu lagi masih SD. Terus sekolahnya berjauh. Selama ini kalau suami saya di tempat kan, saya gampang tuh bisa berbagi tugas, antar jemput. Kalau suami sudah berangkat ini, saya pusing. Oh, kenapa bisa pusing Bu? Karena bagaimana mengatur saya ya? bisa mengatur waktunya, harus antar anak yang di teruna sana, harus antar lagi anak yang TK, baru saya juga harus pergi ke sekolah. Iya benar sekali itu. Jadi itu merupakan tantangan juga ya. Tantangan buat saya. Kira-kira dari coaching hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya ingin harapkan ya saya bisa menjalani semuanya ya. Jadi saya punya tanggung jawab saya di sekolah, supaya saya tidak terlambat masuk ke sekolah. Terus anak saya juga tidak terlantar, artinya bisa sampai di sekolah juga, dan bisa juga pulang ke rumah, dan saya juga bisa bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga, di mana suami kita ada di tempat. Kira-kira ukuran keberhasilannya dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai ya saya bisa menyelesaikan semua permasalahan saya, terutama dalam hal membagi waktu dan menjadi orang tua tunggal dalam kondisi tidak ada suami juga. Kira-kira apa yang terjadi jika Ibu tidak menemukan solusi itu? Kalau saya tidak bisa menemukan solusi ini berarti semua tidak bisa berjalan. Artinya saya juga tidak bisa ke sekolah, mengajar anak-anak yang sementara menunggu saya di kelas, dan anak saya juga jadi terlantar dari segi sekolahnya tidak masuk ke sekolah, dan akan jadi teguran juga di sekolahnya, dan anak kecil saya juga pasti tidak sekolah juga. Jadi ini saatnya kita cari solusi sama-sama ya Bu ya. Oke, baik. Dari skala 0 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang? Kalau sekarang sih saya merasa posisi saya itu ada di posisi 5 lah. 5 ya. Kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan ini? Mau capai skala berapa? Yang saya ingin harapkan ya saya bisa antara 1 sampai 10, maunya sampai saya skala 8 sampai 10. 8 sampai 10. Haruslah namanya kita sebagai istri dari tentara, kita harus siap, namanya kita sudah nikah ya, kita sudah punya janji bahwa kita bisa mendukung suami di dalam bertugas, dan kita juga sebagai istri juga bisa menjadi ibu, dan kita juga bisa membantu suami dari segi kesejahteraan. Oke, baik. Dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kekuatan saya, artinya saya harus kuat. Iya. Kalau saya kuat, berarti semua bisa terselesaikan. Bagaimana cara Ibu melakukan? Kalau saya berarti saya harus memilih waktu. Iya. Artinya malam itu saya sudah atur waktu saya untuk besok pagi, dan besok pagi itu saya sudah melaksanakan semuanya sampai nanti kita kumpul semua di dalam rumah. Oke, jadi dari pagi sampai malam sudah diatur semua. Sudah di-prepare mulai dari pakaiannya, makanannya, semuanya. Siapa yang mau antar dia, siapa yang mau jemput dia, kita sudah harus. Kira-kira menurut Ibu apa yang masih kurang? Yang masih kurang di sini saya lihat itu semua kembali ke diri saya sendiri. Jadi saya kembali ke diri saya.
jika Ibu bertemu dengan pimpinan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dan apa yang ingin Ibu harapkan Kalau saya nanti, terkait dengan masalah ini ya? kalau saya paling nanti ingin menyampaikan ke pimpinan sebagai kepala sekolah bahwa Bapak minta maaf kalau nanti suatu saat saya terlambat gitu, mohon saya diberikan kebijakan karena suami tidak ada di kantor, tapi saya akan berusaha on time maksudnya, karena itu adalah komitmen kita sebagai istri tentara dan komitmen kita sebagai guru di Benar sekali. Terus kita masuk di rencana aksinya ini terkait dengan topiknya Ibu, tujuannya Ibu supaya tercapai. Nah, rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan ini apa? Tujuan saya ya, saya akan memanage waktu Ibu dan tetap kuat. Jadi rencananya itu ya, Rencananya saya tuh harus mengatur waktu supaya semua bisa berjalan dengan baik. prioritasnya apa saja? Prioritasnya ya anak saya bisa pergi sekolah tepat waktu masuk dan saya juga tidak terlambat masuk kelas. Sekarang ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu apa? Kurang saya kalau saya bisa menjalani semua berarti 100% saya bisa. Oke. Jika terdapat gangguan, apa yang akan dilakukan? Kalau ada gangguan berarti ya pasti karena saya juga memberikan alat komunikasi buat anak saya ya. Jadi dari komunikasi telepon kita sudah komunikasi bahwa mami terlambat jemput, jangan siapa-siapa yang jemput, jadi tunggu saya Tunggu aja jemput. gitu. Oke, siap. Jadi bagaimana Ibu memulai rencana aksi? Ya saya kalau mulai ya semenjak suami saya berangkat, saya sudah Ya, siap. sudah harus siap. Sudah siap itu ya. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam aksi rencana aksinya? Kalau di sini ya tadi seperti pertama tadi sini ya berarti saya sudah mengatakan di kepala sekolah bahwa suami tidak di tempat, jika saya ada kelama sedikit 5-3 menit saya tapi saya akan besar tidak terlambat. Dan yang terlibat lagi ya mungkin nanti om-om yang ada di asrama kalau memang saya tinggal ya, tempat tinggal saya seandainya saya terlambat mungkin nggak bisa jemput dan ada suatu hal tadi saya akan minta kalau mereka menjemput anak saya besok. Apakah cuma dua orang tadi sempat kita sampaikan bahwa yang terlibat itu kepala sekolah, terus tetangga ya, Tetangga yang di dalam apakah asrama. hanya dua itu saja yang terlibat itu? Saya rasa hanya itu saja karena berhubungan dengan dinas berarti kepala sekolah. Kalau berhubungan dengan di rumah berarti kan nanti kita tinggal di asrama ya kita bisa minta tolong sama tetangga di situ atau bapak-bapak di situ. Gimana menggunakan segala apakah mereka terlibat? Kalau Misalnya kalau terlambat gitu kan masuk tidak apa namanya? Kalau rekan sejawat ya kalau terlambat 5 menit saya rasa Tidak ya. nggak usah gitu ya. Kita melakukan karena artinya mereka juga pasti ada punya jam sendiri di dalam kelas. Ini kan hanya sekedar konfirmasi saja karena terkait dengan siapa ya, siapa yang terlibat. Tentunya ya tanggung jawab harus kita dijalankan secara pribadi. Iya. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kita kepada teman. Iya. Kapan belajarnya Bu? Semenjak suami saya berangkat ya saya sudah siap. Harus menjadi itu ya. harus bisa menjadi ibu, harus bisa menjadi bapak. Oke. Nah, sekarang kita masuk di bagian tanggung jawab nih karena tadi Ibu katakan tanggung jawab. Jadi karena Ibu katakan tanggung jawab, apa komitmen Ibu? Komitmen saya ya di sekolah saya berhasil bertanggung jawab sebagai guru masih dalam kelas dan tanggung jawab saya sebagai ibu ya saya bisa menjalankan aktivitas anak-anak saya dan juga menangani ke sekolah kan. Jadi komitmen ya. Iya. Oke. Apakah Ibu yakin dengan keberhasilan dengan komitmen yang Ibu sudah buat ini? Saya yakin. Intinya kita harus kuat komitmen dengan bagaimana kita bisa menjalani semua. Saya kira sudah sangat ini ya, bagus sekali rencana Ibu, tanggung jawab Ibu. Sekarang kita tinggal tunggu ya rencananya apakah benar sudah akan sesuai atau nanti kita bisa lanjut lagi sudah ada waktu kita akan kasih lagi. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu. Gimana? Baik Bu, Mirsa. Apa masih ada lagi Bu yang harus kita bicarakan? Tidak, Untuk hari banyak ini? atas waktunya Bu Mirsa ya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu ya Bu. Iya, Semoga bermanfaat ya Bu. Oke, selamat pagi Bu.